Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri, dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, bersyukur di pagi yang indah ini kita bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio yang kita sayangi bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Satu pujian yang sudah kita dengarkan bersama dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Ya, kita bersyukur karena banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Saya menyampaikan selamat datang bagi para pendengar mungkin yang baru pertama kali datang ke Sragen. Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, doa terbaik dari kami semua, tim yang ada di ruangan ini, kami berdoa, Bapak Ibu Saudara semua kiranya ditolong Tuhan, diberikan kesembuhan, pemulihan kembali oleh Tuhan Yesus. Dan mungkin Bapak Ibu dalam kesibukan apapun itu, dalam pekerjaan apapun saat ini bukan secara kebetulan, tapi karena kasih Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara semuanya memperoleh gelombang radio ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya ajak bersama-sama untuk kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami semua. Sampai hari ini, kami menikmati berkat Tuhan itu. Apapun itu Tuhan, kami bersyukur. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang ada di ruangan studio ini, maupun setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami akan membalas cinta kasih Tuhan itu sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan beberapa menit ke depan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan yang menolong semuanya. Roh Kudus, Engkau menerjemahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kuasa-Mu menolong kami semua pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri, judul khotbah saya pada pagi hari ini, kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Haleluya. Kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Ya, kasih Tuhan memang begitu luar biasa. Sejak awal penciptaan, Tuhan begitu mengasihi. Tuhan menaruh kasih yang begitu luar biasa kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena manusia diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki rupa moral, rupa pribadi. Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan mau dalam hubungan ini, Tuhan selalu ingin membuat manusia itu dekat dengan Dia. Ada persekutuan, ada kedekatan yang luar biasa. Dikatakan dalam Kejadian, kitab Kejadian, setiap hari sejuk Tuhan datang menghampiri manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan setiap hari mendatangi manusia karena manusia memang mendapat kasih yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi manusia seringkali melupakan Tuhan. Adam dan Hawa diberikan hak kebebasan di taman itu. Hanya satu pesan Tuhan saja. Jangan makan buah dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi karena godaan sehingga manusia terjebak dalam godaan itu.
dan memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Tuhan tetap menaruh kasih kepada manusia. Bahkan Tuhan berinisiatif untuk mengadakan jalan keselamatan, mengadakan jalan perdamaian, supaya manusia bisa kembali lagi bersekutu dekat dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia Yesus. Dia rela meninggalkan surga yang begitu istimewa, datang ke dunia ini supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu hari ini ditawarkan bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah lahir kurang lebih 2023 tahun yang lalu. Yesus sudah hidup di dunia ini. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi umatnya, bagi orang yang percaya di zamannya. Mujizat apapun dilakukan, segala penyakit apapun disembuhkan. Dan semua ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, para murid melihat, banyak orang melihat mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sengaja mujizat itu dilihat oleh muridnya dengan maksud dan tujuan supaya murid pun juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengimani, berdoa, percaya, juga bisa membuat atau melakukan mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, kasih Tuhan mendatangkan mujizat bagi orang percaya. Ya, tema kita pagi hari ini, kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Hari ini, mujizat itu juga ditawarkan bagi semua orang. Secara khusus, orang yang mau percaya dalam nama Yesus. Mari kita lihat dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada satu kisah yang luar biasa, ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Penyakit kusta di zaman Yesus, di zaman itu memang menjadi penyakit yang begitu luar biasa. Orang harus diasingkan, tidak boleh datang bersekutu beribadah bersama-sama. Mereka harus ditaruh di luar daerah, dibuatkan semacam rumah di pinggiran kota supaya mereka tidak memberikan penularan penyakit itu. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Begini firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuji sambil memuliakan nama Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat 19,
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang, baik yang sehat maupun yang sakit. Di hari itu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Tuhan Yesus sengaja melewat atau menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Karena di perbatasan itu tempat di mana orang-orang kusta berkumpul. Nah, luar biasa. Tuhan Yesus mengambil resiko yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, murid-murid juga mungkin mengalami ketakutan. Wah, nanti jangan-jangan ketika lewat daerah itu saya bisa terkena penyakit yang sama. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan para murid melayani itu harus berani mengambil resiko. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana untuk bisa mengalami mujizat? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, berseru, berteriak pada nama Yesus. Orang kusta ini, saya percaya mereka sudah mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di daerah mereka masing-masing. Ketika mereka dulu sebelum kena sakit kusta, mereka mendengar nama Yesus, bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dan ketika mereka mengalami sakit yang bernama sakit kusta, mereka berinisiatif, kalau Yesus nanti suatu saat datang atau lewat daerah ini, maka kita semua harus berseru padanya. Ya, rupa-rupanya apa yang menjadi pergumulan dari banyak orang yang kena sakit kusta, dijawab Tuhan. Hari itu Yesus datang lewat di perbatasan Samaria dan Galilea. Ini suatu jawaban doa yang luar biasa bagi 10 orang kusta ini, atau sebenarnya masih banyak lagi. Tetapi mungkin hanya 10 orang kusta ini yang merespon tentang kedatangan Yesus. 10 orang kusta itu langsung mendatangi Yesus. Meskipun kita percaya harus ada jarak. Ya. Karena yang namanya sakit kusta itu bisa menular di zaman itu. Jadi ada jarak. Sehingga mereka ketika berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, Yesus melihat seruan mereka ini, bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang mereka minta, permohonan itu salah satunya, kesembuhan. Memang ketika kita sehat itu begitu luar biasa, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi ketika sakit, hanya satu yang bisa kita kerjakan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya segera disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Maka sama seperti firman Tuhan pagi ini, berserulah, berteriaklah pada Tuhan. Tuhan, Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Dan Bapak Ibu, ketika nanti sudah disembuhkan, jangan lupa dekat pada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Mendekat kepada Allah. Ya, kalau sudah
mengalami kesembuhan, pemulihan, ya rajinlah beribadah. Datanglah kepada Tuhan dalam persekutuan, dimanapun Bapak Ibu bergereja. Dimanapun Bapak Ibu mengalami pertumbuhan, kembalilah, mendekatlah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, kalau hari ini bukan secara kebetulan Bapak Ibu sedang sakit, jamahlah tempat di mana Bapak Ibu sakit. Percaya, Yesus Tuhan tetap sama. Dia mengasihi kita semuanya, dan Tuhan mau memberikan kesembuhan bagi orang yang berteriak minta tolong kepada Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana untuk bisa mengalami mujizat? Yang pertama, kita harus berseru, berteriak pada Tuhan, pada nama Yesus yang penuh kuasa. Yang kedua, percaya akan kuasa perkataannya. Kita harus deklarasikan kuasa Tuhan dalam hidup kita setiap hari, sampai kita mengalami kesembuhan pemulihan. Jadi Bapak Ibu jangan bosan. Katakan, aku sembuh, aku sehat, aku baik. Doakan, jantungku baru, paru-paruku baru, liverku baru, prostatku baru, segala penyakit apapun disembuhkan Tuhan. Harus dideklarasikan kuasa Tuhan itu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nah, kita harus deklarasikan itu setiap hari. Sampai kapan? Sampai sembuh. Kalau belum sembuh, ya terus ucapkan kata-kata itu. Kita mempercayai 10 orang kusta ini, kita tidak tahu berapa lama mereka sudah menderita, tetapi setiap hari mereka selalu berdoa dan berdoa, Tuhan, 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 sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Dan tiba waktunya Tuhan Yesus lewat daerah itu, menghampiri. Tuhan Yesus menjawab doa mereka. Tidak menutup kemungkinan hari ini pun sama. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, berkali-kali mengucapkan kata-kata sembuh. Doa saya, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan itu dalam hidupmu. Saudaraku dikasih Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kata kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas duka cita, kemenangan atas penderitaan. Dalam situasi apapun saat ini, kita mempercayai kita akan dibawa Tuhan dari kemenangan menuju kemenangan lagi. Terus menang setiap hari. Jangan mau kalah dengan sakit penyakit. Percaya, imani, Tuhan menolong. Kalau kita tidak memiliki pengharapan untuk sembuh, ya semakin hari semakin sakit badan ini. Tetapi kalau setiap hari kita mau deklarasikan kesembuhan, pemulihan, maka kemenangan yang dari Tuhan Yesus itu akan diberikan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Wah, haleluya. Tuhan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, dimanapun saudara semua berada, deklarasikan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Ucapkan kata-kata iman. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan katakan perkataan iman. Yakini, percaya, Tuhan yang penuh kuasa akan menolong. Nah, yang ketiga, bagaimana bisa mengalami mujizat? Yang pertama tadi berseru, yang kedua percaya akan kuasa perkataan Tuhan. Ya, tadi 10 orang kusta katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebelum bertemu dengan imam, dalam perjalanan mereka sudah sembuh. Ini perkataan yang luar biasa.
Tuhan Yesus menyampaikan, pergi, tunjuklah dirimu pada imam-imam. Tetapi Tuhan yang penuh kuasa itu sudah memberikan kesembuhan bagi mereka. Puji nama Tuhan. Hari ini pun tetap sama. Bapak Ibu, sebelum pergi ke dokter, sentuh bagian di mana Bapak Ibu sedang mengalami sakit. Percaya, imani, dalam nama Yesus orang Nazaret, aku sembuh. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus ketika bersama Yohanes berjumpa dengan pengemis, Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, harta benda tidak punya, tetapi yang aku punyai akan kuberikan kepadamu. Orang pengemis itu lumpuh. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berdiri dan berjalanlah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mitra Buana Asri dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, secara khusus engkau yang sedang sakit, doalah pada Tuhan. Berdoa, minta pada Tuhan. Perkatakanlah kata-kata iman. Deklarasikan kuasa Tuhan itu dalam hidupmu. Yang ketiga, beriman dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan mukjizat. Beriman dan bersyukur. Ya 10 orang kusta tadi, oke, ayo kita jalan menuju iman. Supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Supaya kita bisa beribadah kembali di sinagog atau di gereja. Mereka percaya, beriman, wes jalan saja, supaya nanti kita dikatakan sembuh oleh imam-imam. Ya puji nama Tuhan, iman mereka membuat mereka mengalami yang namanya mukjizat. Mereka berjalan dan di tengah jalan mereka disembuhkan. 10 orang kusta disembuhkan. Oh, puji nama Tuhan. Kesembuhan secara luar biasa, serempak. 10 orang langsung sembuh semua. Ya, seringkali kita melihat dan menyaksikan di KKR, kebaktian kebangunan rohani, bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa. Banyak orang yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Hari ini pun tetap sama. Tuhan menawarkan kesembuhan itu bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa bersyukur. Kalau sudah disembuhkan, kalau sudah dipulihkan, memperoleh kesehatan, jangan lupa bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Karena dengan bersyukur, kita mengalami yang namanya sukacita. Ya, bersyukur itu kan penuh sukacita. Apalagi sembuh dari penyakit. Wah, itu begitu luar biasa. Tuhan sudah menolong. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi jemaat, bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Kalau kita mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat dari Tuhan, jangan lupa bersyukur. Seharusnya 10 orang kusta itu yang sudah disembuhkan, semua datang pada Yesus dan bersyukur, berterima kasih. Tapi yang terjadi hanya 1 orang. Hanya 1 orang yang datang dan bisa berterima kasih, bersyukur karena sudah disembuhkan. Dan itu dikatakan, Yesus berkata, ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Menjadi tahir juga berarti sudah sembuh, sudah pulih dari keadaan yang buruk karena sakit kusta. Jauh dari keluarga, diasingkan, tidak boleh bertemu dengan orang-orang. Ini keadaan buruk. Mereka sudah disembuhkan. Dan Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Kenapa dikatakan orang asing? Ya karena orang Samaria. Ya dikatakan, wow, bukan orang Israel atau Yahudi murni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mujizat Tuhan ditawarkan bagi semua orang. Tidak peduli agama apapun. Kasih Tuhan hari ini ditawarkan bagi semua orang. Di zamannya Tuhan Yesus menyembuhkan dari berbagai negara. Penyakit apapun disembuhkan. Orang asing ini orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi dia bisa bersyukur. Dan kita mengimani orang asing itu pun juga mau mengikut Yesus. Hari ini Bapak Ibu, kesembuhan kiranya terjadi atas hidupmu. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Kita percaya. Apapun yang terjadi, berserulah pada Tuhan. Untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu, berdoalah pada Tuhan. Tuhan akan menolong. Kasih Tuhan mendatangkan mujizat. Kesimpulannya untuk kita hari ini, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan. Berdoalah dengan kesungguhan hati. Jangan mencari jawabannya sendiri. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap doa kita. Yang kedua, kasih Tuhan Yesus diberikan untuk kita. Kita diberikan kasih yang begitu luar biasa. Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia rela mati di kayu salib menggantikan kita supaya kita mengalami pemulihan. Hubungan yang rusak dipulihkan. Kita bisa hidup berjalan bersama Tuhan dan kesehatan, mujizat terjadi atas hidup kita semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, bersyukur atas segala kebahagiaan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, baik yang di ruangan studio ini maupun Bapak Ibu semuanya, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kuasa mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami semuanya. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini. Kiranya yang sakit disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Oh Tuhan, hampirilah mereka semua Tuhan. Tengok hidup mereka semuanya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan. Dan ketika mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, mereka bisa bersyukur, bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja, berkarya atas hidup kami semuanya. Tuhan memberkati mitra Buana Asri dimanapun mereka berada saat ini, pendengar setia, Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, baik Presiden, Bupati, kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya. Tuhan semakin hari semakin membuat indah bangsa kami ini Tuhan. Secara khusus untuk Kabupaten Sragen ini, Tuhan juga memberkati secara luar biasa. Keamanan, damai, tentram terus terjadi atas Kabupaten Sragen ini Tuhan. Dan biarlah shalom berkat Tuhan terus nyata di Kabupaten Sragen ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan terus bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.